Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya aplikasi atau sistem yang kita pakai sehari-hari bisa berjalan dengan baik? Mari mulai dari aplikasi mobile, website, sampai sistem informasi perusahaan-perusahaan, semuanya ada di dalam dunia rekayasa perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software engineering. So, di video ini kita bakal bahas 13 materi penting dalam software engineering yang wajib kalian tahu. Mulai dari bagaimana software dibuat, diuji, sampai dirawat biar tetap berjalan dengan lancar. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, biar nggak ada info penting yang kelewatan. So, let's go. Kita ke materi pertama. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Guys, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu rekayasa perangkat lunak. Nah, itu bukan sekedar tentang ngoding aja ya, tapi lebih luas dari itu. RPL adalah bidang teknik yang menerapkan pendekatan sistematis, disiplin, terstruktur, dan terukur dalam pengembangan software. Artinya nggak bisa bikin asal-asalan nih, tanpa perencanaan yang matang. Kalau nggak mengikuti prinsip-prinsip RPL yang benar, software bisa penuh bug, susah diperbaiki, atau bahkan nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Makanya dalam RPL kita nggak cuma belajar tentang pemrograman, tapi juga bagaimana mengelola proyek software dengan baik agar efektif, efisien, dan bisa diandalkan. Next, yaitu SDLC atau biasa kita sebut dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Oh ya, ngomongin software development, kita nggak bisa lepas dari SDLC atau Software Development Life Cycle. Ini adalah kerangka yang mengatur bagaimana software dikembangkan dari awal sampai akhir. SDLC ini biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan, yaitu apa saja yang dibutuhkan pengguna, desainnya, yaitu blueprintnya, coding. Nah, di sini baru mulai untuk ngoding ya teman-teman. Lalu pengujian atau testing untuk memastikan software berjalan tanpa bug, deployment, software siap dipakai, dan selanjutnya adalah pemeliharaan atau maintenance. Tanpa menguji SDLC, software bisa berantakan, banyak error, dan akhirnya gagal di pasaran. Nomor 3, model pengembangan perangkat lunak. Dalam RPL ada beberapa model pengembangan software yang bisa digunakan tergantung kebutuhan proyeknya, yaitu yang paling populer adalah waterfall model. Ini metode model yang paling klasik. Selanjutnya iteratif model, model yang lebih fleksibel karena tiap fase bisa diperbaiki sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya prototyping yang cocok untuk proyek yang masih belum jelas nih kebutuhannya. Selanjutnya spiral model, ya ini model yang kompleks karena menggabungkan elemen dan model lain dan berfokus pada analisis resiko. Seperti itu. Jadi setiap model punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Jadi pemilihan model pengembangan sangat bergantung pada jenis proyek yang sedang dikerjakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangannya. Oke, di sini untuk membuat software itu nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Ada banyak tantangannya, mulai dari kebutuhan penggunanya yang sering berubah-ubah, kompleksitas sistemnya, budget, dan waktu yang terbatas itu kadang sering mengganggu sekali ya teman-teman. Maka dari itu komunikasi yang jelas dengan user dan perencanaan yang matang sangat penting dalam setiap proyek software. Nomor 5, desain perangkat lunak. Sebelum masuk ke coding, kita harus bikin desain software yang baik dulu. Nah, ini ibarat blueprint atau kalau mau kita bangun rumah itu harus ada fondasinya ya teman-teman. Pada dasarnya ada dua prinsip dalam desain software, yaitu kohesi tinggi, yang artinya setiap modul di dalam sistem punya tugas yang spesifik dan nggak tumpang tindih. Selanjutnya yaitu kopel rendah atau modul-modul dalam sistem nggak terlalu bergantung satu sama lain. Jadi kalau ada yang ingin diperbaiki, lebih mudah dikembangkan dan diperbarui di masa depan. Selanjutnya, DFD and flow chart. Ya, betul. DFD itu
adalah alat bantu untuk memvisualkan bagaimana software bekerja. Kalau di FD menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Kalau flowchart menunjukkan alur proses dalam software, biasanya dalam bentuk diagram blok. Selanjutnya, desain terstruktur. Nah, untuk desain terstruktur adalah metode pengembangan software yang sistematis dan rapi. Tujuannya membuat sistem yang mudah dipahami, dikembangkan, dan dipelihara. Caranya yaitu membagi besar menjadi sistem besar menjadi modul-modul kecil seperti itu. Lalu desain terstruktur ini biasanya dimulai dengan DFD yang tadi kita sebutkan. DFD untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Setelah itu dibagi menjadi hierarki modul, di mana setiap modul punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Seperti itu. Next, yaitu Unified Modeling Language atau UML. Oke, di sini kalau tadi kita bahas desain terstruktur, sekarang kita masuk ke UML, Unified Modeling Language. UML adalah standar yang digunakan buat memvisualkan desain perangkat lunak dengan lebih jelas dan rapi. UML punya banyak diagram, tapi yang paling sering dipakai yaitu diagram kelas, diagram use case, atau diagram sequence. UML ini sangat membantu buat tim pengembang supaya mereka punya pemahaman yang sama tentang bagaimana sistem bekerja sebelum mulai coding. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah materi yang ke-9, yaitu pengujian perangkat lunak atau testing yang tidak kalah penting. Ya, di sini kita punya black box testing atau kotak hitam dan white box testing. Kalau untuk kotak putih terlebih dahulu yaitu untuk mengetes kode secara langsung buat mencari bug. Kalau kotak hitam atau black box testing mengetes fungsionalitas software yang terlihat tanpa fungsionalitas software tanpa lihat kode. Selanjutnya yang ke-10, debugging dan pengujian sistem. Kita udah bahas testing, tapi kalau ternyata masih ada bug, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah pentingnya debugging. Debugging adalah proses mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode program. Ada beberapa teknik debugging yang sering digunakan, yaitu tracing, tracking, melacak jalannya logging, merekam eksekusi program untuk analisis, dan selanjutnya adalah breakpoint, menghentikan program pada titik tertentu untuk melakukan inspeksi seperti itu ya. Jadi setelah debugging, software masuk ke tahap pengujian sistem. Di sini semua modul diuji secara menyeluruh ya teman-teman, untuk memastikan software bekerja sesuai harapan. Selanjutnya, materi yang ke-11, pemeliharaan atau maintenance. Ini yang nggak kalah penting ya teman-teman. Banyak yang berpikir kalau software udah dirilis, berarti selesai. Padahal software butuh pemeliharaan atau maintenance supaya tetap berjalan dengan baik dalam jangka yang panjang, yaitu ada beberapa jenis maintenance. Yang paling sering digunakan yaitu corrective maintenance, adaptive maintenance, proactive maintenance, dan preventive maintenance. Tanpa maintenance, software bisa jadi usang dan nggak relevan lagi teman-teman. Itulah kenapa banyak aplikasi terus mendapatkan update dan pembaruan. Lalu selanjutnya adalah kualitas perangkat lunak. Nah, untuk kualitas perangkat lunak ini, kualitas software itu nggak cuma soal bisa berjalan atau enggak, tapi harus memenuhi aspek penting, yaitu fungsionalitas, efisiensi, keandalan atau reliability, keamanannya, dan kemudahan pemakaian atau usability ya, seperti itu. Jadi harus memenuhi keempat aspek utama untuk menjadi software yang berkualitas ya teman-teman.
Nah, bayangin kalau ada aplikasi yang sering crash, loading lama, atau tampilannya ribet, pasti user bakal langsung uninstall kan? Itulah kenapa pengujian kualitas sangat penting sebelum software dirilis. Dan yang terakhir yaitu manajemen proyek perangkat lunak. Nah, buat manajemen proyek perangkat lunak, menyelesaikan proyek software dengan sukses, kita perlu manajemen proyek yang baik. Ini termasuk mengatur waktu, sumber daya, anggaran, dan tim pengembang supaya proyek bisa selesai tepat waktu dan sesuai target. Ada beberapa metode manajemen proyek yang sering digunakan ya teman-teman, yaitu waterfall, yaitu pendekatan berurutan yang cocok buat proyek dengan kebutuhan yang jelas. Yang kedua yaitu agile yang lebih fleksibel yang memungkinkan perubahan selama pengembangan. Dan Scrum yaitu metode agile yang membagi proyek jadi sprint-sprint kecil biar lebih cepat dan efisien. Nah, salah satu alat penting dalam manajemen proyek yaitu adalah grafik Gantt. Ini adalah diagram yang menunjukkan jadwal proyek, tenggang waktu, dan progres dari setiap tugas. Dengan manajemen proyek yang baik, kita bisa menghindari keterlambatan dan pembengkakan biaya dalam pengembangan software. Jadi, itu dia 13 materi penting dalam rekayasa perangkat lunak, teman-teman. Dari perencanaan, pengembangan, testing, sampai maintenance. Semuanya berperan penting dalam menciptakan software yang sukses. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, teman-teman. Thanks for your attention, and bye-bye.